Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد. Pemirsa Al-Bunyan TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka Ramadan 1443 Hijriah, kita Alhamdulillah dapat menunaikan ibadah puasa, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal salat kita, salat kita, tarawih kita, syam kita, tadarus kita dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kedua hasanah kita, Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan umatnya yang setia dalam menegakkan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Al-Bunyan TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan sesuatu pasti memiliki tujuan. Allah menurunkan syariat kepada kita memiliki tujuan yang disebut dengan maqasid syariat. Allah menurunkan Al-Quran juga memiliki tujuan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Demikian juga ketika Allah menciptakan kita, manusia itu memiliki tujuan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, manusia, jin dan manusia illa liya'budun, adalah melainkan atau kecuali untuk beribadah. Di situ ada kata lam sababiyah. Artinya Allah menciptakan kita manusia adalah semata-mata tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menunaikan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan. Maka demikian juga termasuk dalam hal puasa, ketika Allah mensyariatkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, ada tujuan di sana, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata la'allakum tattaqun. Kembali kepada tujuan penciptaan manusia terlebih dahulu sebelum kepada pembahasan masalah puasa. Jadi kalau kita ingin memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia hakiki, maka tentunya kita harus menunaikan apa yang Allah inginkan, yaitu beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya memang ada orang yang tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan ibadah kewajiban dia sebagai hamba Allah, dan kenyataannya memang ada syaitan dari golongan jin dan manusia. Maka semoga kita tidak termasuk di dalamnya insya Allah. Dan kenyataannya juga memang ada orang yang beribadah tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yaitu mereka ketika beribadah dengan malas-malasan. Sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka mendirikan salat qamu kusala, mereka melaksanakan dengan malas-malasan. Yura'una an-nas, mereka melakukan kebaikan atau ibadah tersebut hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin dilihat. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sebagai gambaran ya, untuk memudahkan pemahaman kita, bukan bermaksud menyamakan, tapi sekedar analogi. Seandainya ada seorang bos, kemudian dia memiliki karyawan, tetapi si karyawan ini ternyata ketika mengerjakan pekerjaannya, kewajibannya, dia
mengerjakan dengan malas-malasan. Kira-kira bagaimana reaksi bos tersebut? Pasti bos akan tidak suka dengan perilaku anak buahnya atau perilaku karyawannya yang bekerja dengan malas-malasan. Itu hanya sebuah analogi untuk memudahkan pemahaman kita kepada tadi, ya, bahwa ada orang yang melakukan ibadah tapi dengan malas-malasan. Itu dibenci oleh Allah SWT. Itulah sifat-sifat nifaq. Maka mudah-mudahan kita agar mengukuhkan kembali jati diri kita sebagai manusia hakiki, maka marilah kita tentunya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Termasuk dalam hal puasa ini, Allah menurunkan syariat puasa kepada kita adalah tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa? Tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan. Oleh karenanya nyaris tidak masuk akal, ya. Orang yang seharusnya di siang hari boleh makan, boleh minum, tapi karena keimanan kita meyakini bahwa puasa adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kita beribadah adalah penuh berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala, maka insya Allah kalau kita melaksanakan penuh dengan keimanan, baik puasanya di siang hari maupun malamnya ketika kita melaksanakan ibadah malam seperti salat tarawih, maka kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat qiyam, tarawih, salat tahajud imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh harap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian juga ketika siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala ridho dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sekali lagi tidak masuk akal, ya, sesuatu yang sebenarnya dibolehkan makan minum, tapi karena iman kita memenuhi penghambaan kita kepada Allah SWT untuk berharap ridhonya, berharap pahalanya, maka itu kita lakukan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang-orang insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum singkat ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan kepada kita agar kita senantiasa dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita kelak nanti ketika selesai melaksanakan di akhir bulan Ramadan menjelma menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, wa husna ibadatik, dan beribadah yang terbaik untukmu ya Allah. Kemudian kita juga berdoa, wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah janganlah engkau lepaskan diri kami walaupun dalam sekejap kecuali dalam bimbingan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas kelebihan dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.